teman-teman, kalian ini nama gua Said Agil dan gua lulusan aktor kelas tahun 2023. Thank you sebelumnya. Gue lulus tahun 2023 itu di akhir tahun, dan kebetulan habis wisuda gue langsung terima kerja alhamdulillah di RSUD Kota Bogor. Oh, pernah kerja dulu? Yes, di RSUD Kota Bogor itu pas 1 tahun. Karena pas 1 tahun itu gue sebenarnya belum ada rencana gitu buat keluar. Cuman waktu itu aku ditawarin sama salah satu dari adik kelas, mungkin direkturnya langsung tawarin untuk kerja di luar negeri, khususnya di Saudi. Dan waktu itu gue masih mikir-mikir, dan karena emang itu nggak ada rencana gitu buat keluar gue sebelumnya. Nah cuman karena memang berjalannya waktu, gue mau mencoba mungkin untuk hal baru, dan akhirnya gue resign dari RSUD karena emang waktu itu keharusan ya, karena ketika gue mau ikut ke program luar negeri ini gue harus ikut beberapa proses. Nah tapi sebelum resign itu gue memang harus namanya wawancara dulu, wawancara dengan agensi sama wawancara dengan user langsung dari Saudi. Nah pas lolos itu kan kita namanya wawancara lolos atau enggak. Nah ketika dinyatakan, Berarti proses wawancaranya itu ada, wawancara tuh merupakan bagian dari satu seleksi berarti? yes, seleksi pertama banget, gerbang banget itu wawancara dengan agensi sama wawancara dengan user langsung dari Saudi plus tes tulis gitu. Nah itu pasti gue masih kerja. Nah pas habis dinyatakan lolos dan gue tanda tangan segala macam untuk siap mengikuti proses, nah itu gue resign tuh dari RSUD. Lanjut habis itu gue masuk lah ke program ini, yang dimana itu di awal Maret, mungkin di Februari akhir, dari mulai tes psikologi, tes tes keperawatan secara umum, terus ada namanya kelas bahasa Inggris sama kelas keperawatan, karena memang mungkin walaupun sama-sama keperawatan ada perbedaan budaya antara di Indonesia dan Saudi itu mungkin, dan sampai sekarang mungkin proses itu masih berlanjut. Dan alhamdulillahnya mungkin sudah dapat kabar bahwa ya bulan ini itu tanggal 30 November ya, banyak banget sih, karena memang jujur peminatnya ini banyak, khususnya untuk perempuan ya, banyak banget gitu. Karena untuk laki-laki jujur teman-teman ini untuk bisa laki-laki itu memang jarang banget, makanya tapi untuk peminat juga banyak. Nah dari awal proses seleksi yang wawancara itu, nah itu kalau yang aku ikutin itu lumayan banyak sih, aku itu tapi lumayan banyak. Di atas 100 atau di bawah 100? Masih di bawah sih. Di bawah 100 berarti ya? Kalau saya sudah berangkat 100% bisa ya. Nah, saya buka ini. Mungkin kita ngomongin dulu dari mulai tadi tes pertama banget, itu wawancara. Emang kita wawancara menggunakan bahasa Inggris pastinya ya. Apalagi dengan agensi langsung dari Saudi. Nah itu pakai bahasa Inggris kita wawancara, seperti wawancara dengan HRD pada umumnya, cuman ya bedanya kita pakai bahasa Inggris itu aja sih. Dan di sana pun ada tes tulis juga sama bahasa Inggris juga, kayak ujian kayak biasa, cuman ya soalnya bahasa Inggris itu aja sih. Dan yang dipelajari pun karena emang setelah kita diwajibkan untuk ikut program kelas bahasa Inggris, karena memang di sana ya kita mayoritas memang khususnya dengan sejawat, perawat dan dokter, kita pakai bahasa Inggris. Nah dimana tadi kita menggunakan bahasa Inggris, dan kita ada yang namanya sertifikasi IELTS ya. Biasanya dari agensi itu minta skornya itu nggak tinggi sih, biasanya 4,5, itu pun yang agensi saya pun sama 4,5. Dan
ikutin tuh ujian kita, nanti kita dikasih ujian itu ya tergantung nanti hasilnya tinggi memenuhi syarat atau enggak. Kalau memang tidak, biasanya masih diberikan kesempatan untuk ikut ujian lagi. Jadi kalau udah tinggi nih, udah lumayan memenuhi syarat, misal lebih dari 4,5 skor IELTS-nya, ya kita bisa lanjut ke program proses yang lain, proses tadi pemberdayaan atau proses pengurusan berkas. Yes. Yang pertama banget itu diri saya sendiri, yang kedua orang tua saya, dan yang ketiga direktur aktualitas Asri. Sekarang Dia yang membackup Abdi dari awal sampai selesai. jadi full cover dari Akperali kelas ya. Intinya jangan takut untuk melangkah, karena teman-teman gini, saya ingat banget satu kata-kata yang jadi prinsip saya. Ya. Jika kita ingin mencoba hal yang baru, maka kita harus mengorbankan hal yang kita miliki gitu. Intinya ketika kita memiliki impian atau memiliki cita-cita di luar daripada kebiasaan, mungkin di luar dari hal yang luar biasa lah, kita ingin mendapatkan hal yang luar biasa, itu artinya kita harus mengorbankan apa yang kita miliki sekarang, kayak tenaga, waktu, pikiran dan segala macam, dan ini sangat worth it ketika kita menyelesaikan proses ini gitu kan. Terus satu lagi teman-teman, mimpi ini gratis ya, maka ambil yang paling mahal sekali itu. Nah, udah ya. Oke, terima kasih saya Daging.